kekayaan hati. Kekayaan hati ini penting sekali karena rata-rata teman di antara warisan ilmu yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW. Misalnya kamu jalan-jalan, punya kaki dua, punya tangan dua. Gara-gara jalan-jalan sering ngerti orang yang buntung. Alhamdulillah masih punya kaki. Terus ketemu orang buta ya gitu. Alhamdulillah ladzi afani mimma btalaka bih. Alhamdulillah saya terselamatkan dari seperti itu. Sehingga melihat orang maksiat juga gitu. Saya meskipun gini terselamatkan dari tempat maksiat, sehingga hidup itu tidak nelongso gitu. Ada nilai lebih yang kita punyai. Jadi di antara kebaikan Islam adalah orang disuruh ingat sisi nikmat. Nah, kalau nikmat itu sudah ada semua, kata Imam Ghazali, nikmat hidup. Kata Imam Ghazali, jika nggak ada kenikmatan yang Anda punyai, kamu datang ke kuburan. Disuruh datang ke kuburan. Dan kamu bilang begini, kenikmatan kembali ke dunia adalah kenikmatan yang diinginkan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Jadi kalau Fir'aun yang pernah jadi raja, Namrud, semuanya, bahkan orang-orang soleh sekalipun, kalau kamu tanya keinginan terbaiknya apa? Ingin kembali hidup untuk membenahi kesalahannya zaman hidup. Artinya apa? Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kenikmatan yang dirindukan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Maknanya apa? Kita punya kenikmatan yang luar biasa karena kenikmatan yang dirindukan oleh orang yang sudah mati mulai dulu sampai sekarang. Apapun masalah hidup Anda ini punya kenikmatan yang nggak tertandingi, yaitu namanya hidup. Barokahnya hidup itu kita bisa tobat. Setidaknya ingin tobat. Kalau nggak bisa tobat, ingin tobat. Makanya di Indonesia itu banyak nyuwun sewu, banyak maling yang anaknya itu soleh. Karena kalau ngandani anaknya tetap gini, wes le bapak tok sing lakoni kowe ojo. Bapak tok yang alami ini kamu jangan. Banyak di Indonesia orang nggak bisa baca Quran, anaknya hafid. Karena setiap bodoh itu tidak diwariskan. Wes le bapak tok sing bodoh kowe ojo bodoh. Mungkin teman-teman di Grab juga gitu, wes bapak tok cong sing nasibe ngene kowe ojo. Jadi kebaikan begini itu akan terus-menerus diwariskan. Sehingga banyak orang tidak tamat SD anaknya dosen, nggak tamat SMP anaknya dekan. Karena setiap dari kita itu cita-cita kebaikannya menurun ke anak cucunya, keburukannya berhenti di dia. Cara wong Jawa itu bapak tok sing nglakoni. Nah, di sini saya jelaskan tentang kekayaan rohani. Jadi saya mohon ketika Anda jalan-jalan nganter penumpang itu harus sering muji Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bacakan ayatnya, at-taibunal abidunal hamidun. Orang baik itu yang tobat, yang ahli ibadah. Di antara definisinya itu as-saihun, yang sering jalan-jalan. Siaka itu jalan-jalan. Jadi orang paling bejo sak donya itu sampai harus jalan-jalan, ibadah, dapat uang. Tapi syaratnya ibadah. Sekali tidak ibadah, dapatnya masalah kan. Sering goncengkan orang cantik, terus ingat istrinya tidak cantik. Sering goncengkan orang yang sopan, yang santun, terus ingat andekan ini istri saya di rumah rewel gitu. Jadi kalau kamu tidak taat itu adanya penyesalan. Di lampu merah ada orang naik Ferrari, naik Alphard, sementara kamu di rumah hanya mobil butut, kadang malah tidak punya mobil. Jadi kekayaan rohani itu dimulai dari mana? Dimulai dari taat. Cara berpikir itu taat, bukan maksiat. Sekali Anda cara berpikir maksiat, maka adanya hanya penyesalan. Semakin pengalaman di luar, semakin penyesalan. Karena di luar sana banyak orang yang dapat nikmat yang lebih dari Anda. Tapi sekali Anda taat, kamu akan mensyukuri apa yang Anda miliki dan tidak pernah ingin sama yang dimiliki orang lain. Sehingga orang-orang yang sering pergi itu sama Allah dipuji. Jadi tidak ada nabi kecuali di antara ibadahnya itu jalan-jalan. Fasiru fil ardi. Sehingga semua nabi itu mesti pernah melakukan perjalanan internasional. Rasulullah Muhammad SAW pernah jalan-jalan sampai ke Syam, padahal beliau orang Mekah. Nabi Ibrahim yang orang Syam pernah perjalanan sampai ke Mekah. Karena di antara kearifan itu ya dimulai dari apa?
jalan-jalan tadi, kamu ngerti orang yang macam-macam. Makanya di antara kebaikan umatku kata Nabi itu siyaha fil ard, sering berkelana, tapi tentu untuk mengambil pelajaran. Atta ibunal abidunal hamidun saihun. Nah, agama mensupport itu. Sehingga kata Nabi, jika ada orang kok sholat qobliyah, ba'diyah semuanya di masjid, sama Nabi ditegur, la taj'alu buyutakum kuburan, rumah kamu jangan jadikan kuburan, harus dapat jatah apa? Sholat. Kata ulama, kalau ada orang sering sholat di satu titik, itu ditegur, kamu harus ganti titik yang lain supaya saksi bahwa kamu di bumi sholat itu banyak. Jadi kita ya punya nilai positif juga tentang apa? Karena kita sering siyaha, kalau bahasa Arabnya itu sering keluyuran, saksi kita kebaikan juga banyak. Tapi pesan saya paling pokok tadi ya, jadikan komunitas kebaikan itu punya nilai jual. Syukur-syukur fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya kita bersyukurlah di Indonesia itu. Saya masih ingat kecil saya itu ya sekitar saya umur 15-14 tahun. Setiap mau pergi itu pesannya orang-orang yang sering pergi itu, jangan masuk terminal jam ini, di perapatan itu, karena yang namanya preman itu dulu dominan. Sekarang buat sampai jam 2 ada orang pakai jilbab, kadang ya orang pakai peci, yang nggak pakai peci pun ke musola sholat terus. Yes, pokoknya kebaikan itu jadi komunitas dan jadi nilai jual. Bahkan tadi misalnya ibu-ibu yang pergi malam itu kan mesti ada orang-orang yang jadi langganannya karena terkenal apa? Amanah. Yang dititipi anak juga pilih orang yang terkenal apa? Amanah. Nah, nilai amanah ini harus kita jaga terus supaya kamu ya bisa bekerja, orang lain juga nyaman karena amanah tadi, Allah juga senang karena amanah itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Indonesia harus menuju ke sana. Pemimpin juga harus gitu. Pemimpin bawaannya amanah, bawaannya apa, yang memilih dia juga senang karena nggak malu lah. Tapi kalau kita milih ternyata kita pilih tahu-tahu ditangkap KPK kan ya malu gitu. Dulu kita kampanye mati-matian, ternyata dia ditangkap KPK. Tapi kalau dia amanah kan ya senang. Sama kalau tukang Grab ketangkap satu karena penodaan atau karena pengkhianatan, yang malu juga semua karena kadang-kadang nanti digeneralisir seakan-akan semuanya seperti itu. Tapi dengan reputasi panjang nggak pernah terjadi apa-apa dalam Grab kan otomatis lainnya juga terangkat. Nah, ini yang dimaksud wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan itu urusan bersama. Makanya andaikan negara itu sudah mengoptimalkan polisi, TNI untuk meringkus preman, oke itu baik. Tapi ya lebih awet lagi kalau itu ditopang apa? Masyarakat. Karena yang nggak amanah terkucilkan, terus akhirnya Grabnya nggak laku, akhirnya dia dipecat, akhirnya kan yang maksiat hilang, yang kriminal hilang, yang ada hanya Grab-Grab yang baik. Begitu juga di dunia apapun. Itu yang dimaksud wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan ini urusan apa? Bersama. Nah, karena kita baik, otomatis jadi teladan yang baik bagi anak kita, istri kita, tetangga kita. Dan karena kita baik, maka terhormat. Sehingga orang melihat Grab itu simpatik, respect, karena reputasinya baik. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa lagi.